Seorang dokter wanita lulus untuk menjadi selir kerajaan. Sangat sulit untuk melarikan diri dari istana kerajaan. Namun raja membawanya kembali. Selir truk menuduhnya mencuri semua uang dari istana kerajaan. Namun untuk mengenang pemilik aslinya, jelas sekali, selir kerajaan harus memberikan kompensasi kepada istana kerajaan So sendiri. Tapi pangeran buta ini, percaya saja pada kata-kata Trakti. Katakanlah orang biasa adalah yatim piatu seperti Anda. Di mana saya bisa mendapatkan uang untuk mengganti istana kerajaan sebesar itu? Bagaimana utang ini dihitung? Butler, katakan saja semuanya. Biarkan seseorang yang mulutnya keras kepala menyerah. Serahkan hatimu dan patuhi ucapanmu. Kepala pelayan berkata bahwa istana kerajaan sebenarnya tidak menerima cukup uang. Hingga setengah dari biaya ditanggung oleh selir kerajaan. Bagaimana? Saya datang ke istana kerajaan selama 1 tahun. Tidak sekedar mengurus istana kerajaan. Dari mana asalmu? Masih membayar dengan uangku sendiri. Kompensasi untuk kerajaanmu. Bagaimana itu mungkin? Apakah pengurus rumah tangga salah melihat? Yang mulia, Anda adalah orang biasa seperti saya. Bagaimana cara mengeluarkannya? 4 juta tael sebagai kompensasi istana kerajaan. Kamu diam. Saya sedang berbicara dengan raja, seorang selir sepertimu. Apa yang kamu sela? Apakah kamu memahami aturannya? Lagi pula untuk saat ini, saya juga selir utama. Kamu masih belum tahu peringkatku. Diam. Hargai cinta yang telah dicurahkan sang putri kepada istana kerajaan. Raja tidak mempersulitnya, tapi suruh sang putri keluar dan bersantai. Namun masalah terus melekat padanya dan tidak membiarkannya pergi. Kemanapun dia pergi, dia mengikuti. Ingin menangkapnya, kemudian mendorongnya ke talenan. Apalagi, dengan sangat cepat dia mendapat kesempatan. Sang putri menyelamatkan bayi yang tercekik. Namun bayinya sakit dan pingsan. Dan anak ini mempunyai kedudukan yang mulia. Trakti memanfaatkan kesempatan itu untuk menambahkan garam dan merica. Tumpahkan semua kesalahan padanya. Raja, apa yang harus dilakukan sekarang? Nama anak itu adalah Din Enhi. Terkait dengan kaisar, sebenarnya semua orang sudah menebaknya. Itu adalah anak raja, dan sebuah lagu. Jika itu karena sang putri ingin menjadi kuat, tapi abaikan saja seperti itu. Yang mulia, ini urusan Anda dan kaisar. Di Giao, kamu membuat raja ini sangat kecewa. Yang mulia jadi raja. Tuan rumahku adalah pengawal raja. Pada hari biasa, Din Enhi dilindungi di istana. Hari ini, Putri Chu tidak memahami teknik medis merugikan Din Enhi. Jika Din Enhi tidak dapat diselamatkan, sulit bagi kita untuk lepas dari dosa. Jadi putri begitu, ini pasti tidak akan berakhir dengan baik. Kemudian agar tidak melibatkan istana kerajaan So, serta memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Butler Lee, raja harus menghukum sang putri. Pukulan terhadapnya membuat kulitnya patah, seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Sakit sekali. Dari kecil hingga besar, tidak ada yang berani mengalahkanku seperti itu. Baiklah, mengeluh agar ada yang mendengarnya. Penyihir tua, apa yang kamu lakukan di sini? Hah? Bagaimana cara mengatakannya? Kamu juga sia-sia, tidak ada jalan, seorang pembantu dan selir. Semuanya menggangguku. Ini adalah kekuatan istana kerajaan kita. Jika istana kerajaan hanya membutuhkan orang yang kuat sepertimu, lalu kerajaan ini, hidupku hampir berakhir. Ya Tuhan, beberapa hari yang lalu, kamu masih sangat sombong. Biar kulihat, keterampilan apa yang masih kamu miliki. Saya melihat Anda, sebaiknya minum jus jeruk. Lapar. Tidak ada lagi kekuatan yang tersisa. Penyihir tua, tunggu sampai aku sembuh. Saya pasti akan mengirimnya kembali ke leluhurnya. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan pangeran. Mau tak mau aku membiarkan bajinganmu menggunakannya. Obat topikal terbaik ini. Pakai ini padamu. Lamar. Dia sedikit lebih ringan. Penyihir tua, tolong santai sedikit. Aku akan menerapkan ini padamu. Keluarlah untukku. Tunggu saja di sana. Aku akan memanggil pangeran. Apa katamu? Wanita jalang ini masih berani berwajah tebal. Kutipan kerajaan. Trakti, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Gadis itu sangat jahat. Baru saja, aku melukai lengan budak itu. Itu hanya untuk menjadi budak. Pergi, beritahu raja. Lebih mudah baginya untuk menggunakan gerakan ini. Selir truk melihat bahwa kali ini dia tidak bisa menjaga selir kerajaan. Dia memikirkan cara lain. Beritahu dokter palsu untuk datang memeriksa penyakit Din Enhi. Lalu menyalahkannya. Sang putri mewariskan roh jahat yang ada di tubuhnya kepada anak itu. Hal inilah yang membuat pangeran cilik sakit selamanya. Kamu berbohong. Kamulah yang kotor. Kamu adalah raja. Menggunakan kata-kata cabul lagi. Sistem apa lagi yang ada? Dukunmu tidak dapat menguji penyakit apapun. Menghadirkan kembali feodalisme dan tahayul. Roh jahat dan benda kotor apa? Apakah ini kata-kata yang harus diucapkan seorang kekasih? Pohon delima.
Ini tidak seperti yang pernah kukatakan padamu. Harus menghentikan sang putri. Jangan biarkan dia datang ke sini. Raja menyalahkan kejahatan itu. Raja menyalahkan kejahatan itu. Jangan salahkan Tahlu. Akulah yang ingin datang ke sini. Wanita kecil seperti dia. Bagaimana kamu bisa menghentikanku? Anda, apa yang kamu? Kamu adalah raja jadi. Kamu bahkan tidak melihatnya. Ini pembohong. Meminjam reputasi seorang dokter jenius untuk mendapatkan gengsi. Adik Ratu Putri, tidak bisa mengatakan itu. Keterampilan medis dokter tuh, di ibu kota ini, semua orang tahu. Saya masih berharap pangeran akan menjaga sang putri. Saya siap menurunkan jarumnya. Tidak bisa menurunkan jarumnya. Kamu akan membunuh anak itu. Di Giao. Orang biasa, saya tidak mengerti apapun tentang kedokteran. Kembalilah padaku segera. Tu Kong Lin, dia penipu. Jangan percaya padanya. Din Enhi sudah bangun. Dokter ajaib untuk, dia benar-benar ahli pengobatan. Sebentar. Din Enhi, kami telah bangun. Din Enhi. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Fu Wongpi jadi, bukan pembicaranya. Apakah Din Enhi akan bertambah buruk? Pemirsa, dia bahkan mengutuknya. Saudari. Aku tahu, saya merasa terhina. Tapi di depan orang luar. Jangan biarkan raja ditertawakan oleh orang-orang. Kelompok yang tidak punya otak kalian, Din Enhi. Tapi bagaimana nasibnya? Akan kulihat apa yang akan kalian lakukan. Dia masih anak-anak. Kamu berani mengutuknya. Kamu gila? Anda memukul saya lagi, Tuan. Faye, kamu ada di mana? Ya, bawakan sang putri untukku. Ya. Dukunmu, kamu tunggu aku di sana. Kamu terus membodohi mereka. Penipu kamu. Tidak baik. Mengapa seluruh tubuh Din Enhi demam? Demam lagi. Apa yang sedang terjadi? Benarkah yang dikatakan sang putri? Raja tidak terlalu marah. Tuan kecilnya tiba-tiba terbangun. Peningkatan energi darah menyebabkan demam. Berkeringat malam ini. Besok itu akan hilang. Apakah ini benar? Benar-benar. Buddha Amitabha, cepat berkati pangeran cilik. Semoga segera sembuh. Meskipun aku terluka sebelumnya, tetapi dengan tubuhku, ikat orang tua sepertimu, masih cukup mudah. Puisi sembarangan. Racun di tubuh anak ini, merusak perisai sistem kekebalan tubuh. Itulah sebabnya aku demam. Kamu mempersulitku untuk mengobati penyakitku. Setiap Dao Tu, apakah kamu menangis? Siapa yang memukulmu? Siapa yang berani menyentuh diriku? Kamu beritahu aku. Ayo kita cari orang itu dan selesaikan masalahnya. Tuan, jangan. Ini semua karena Tahlu kemarin. Tidak mengawasi Tuan. Ini semua salah Tahlu. Saya pantas dihukum. Kong Lin memukulmu. Bukan royalti. Cuma Tuan, tolong jangan bertanya lagi. Itu pasti dia. Truk ditch. Ya. Dengan cepat pergi lihat. Masih bernafas. Din Enhi. Selir jahat itu ingin menyakitimu. Tempat ini berbahaya. Kita tidak bisa lama-lama. Paman Li, lagi pula, apa yang ada di sana? Mengapa kamu diikat? Hanya selir saja. Di Giao? Itu unik. Saya ingin menyakiti Din Enhi. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Meninggalkan Din Enhi dalam keadaan koma. Masih mengutuknya. Yang lebih menyebalkan adalah, dia menerobos masuk ke sini tadi malam. Masih mengikat budak tua itu. Saya memasukkan banyak jarum perak di leher Din Enhi. Menyakiti anak ini. Muntah banyak darah. Departemen Raja, cerita ini. Kalau saja Kaisar tahu, seluruh kerajaanmu. Semua harus dikubur bersama. Raja, masalah, tidak baik. Raja mengambil tindakan untuk melawan. Ibu Chu ada di rumah sakit. Orang jahat ini. Pada suatu ketika, ada Dung Mama yang menusuk jarum tufi. Setelah itu, ada Wen Giao, pasang Chu Mama. Tuan, tolong berhenti menusuk. Kamu ada di mana? Kamu diam. Kamu memeluknya erat-erat. Jangan racuni aku. Kamu meracuninya. Tidak ada tawaran yang bagus. Dia melakukan segala macam hal buruk. Masih menindas bawahanku. Terus, kamu tidak bisa menyentuhku sekarang. Haruskah aku menggunakan Dao Tu untuk melampiaskan amarahku?
Aku mengajarinya, ini tentang menghormatinya. Dia masih berdebat. Satu-satunya selirmu, pantas untuk dikalahkan hingga 18 tingkat neraka. Aku tidak akan pernah bisa kembali. Anda dapat yakin, dia tidak bisa menahannya. Apakah itu aku? Keterampilan medis yang sangat unggul. Semua terpasang, beberapa titik akupuntur cukup menyakitkan. Lebih bermanfaat untuk, itu tubuhmu. Nyali besar. Kamu sangat berani. Tukong Lin. Tukong Lin, kamu ingin memukulku lagi, Raja. Kamu harus, tuan untuk budak tua. Budak tua ini telah bekerja di istana kerajaan selama 30 tahun. Melayani orang tua, dan kemudian melayanimu lagi. Mengapa menginjak-injak, budak tua lewat sini? Satu-satunya selirmu, berhenti meracuni Din Enhi. Sekarang Anda menindas orang lanjut usia di pemerintahan. Raja ini harusnya, aku akan mengusirmu dari istana. Benar-benar, Yang Mulia benar-benar ingin berdamai dengan saya, Anda. Ya. Masalah. Apa yang membuatmu sangat marah, Jalang? Raja ingin berdamai dengannya, tapi dia sangat bahagia. Mungkinkah dia berencana melakukan suatu trik? Gadis vulgar seperti dia, jadi seberapa pintarnya, saya pikir mungkin kepala saya basah kuyup. Akhirnya berdamai dengannya, liburan terbaik sejauh mungkin. Dao Tu, cepat kemasi barang bawaanmu, ayo cepat pergi. Jangan biarkan racun ini keluar. Departemen Kerajaan, apakah kamu ingin melindungi selir unik ini? Dia meracuni keturunan kerajaan. Tapi kamu hanya menghukum. Usir dia keluar dari istana. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bajingan ini, bagaimana dia bisa melindungiku? Itu tidak benar. Mungkin tidak benar. Paman Li berpikir seharusnya begitu. Bagaimana kita menangani ini? Ikuti aturan. Meracuni orang lain. Menderita penyiksaan yang ekstrim. Oh. Mungkinkah itu Paman Li? Jika kamu menginginkan Putri So, kamu harus memotongnya. Dia benar-benar melindungiku. Apa yang salah? Departemen Kerajaan, jangan membenci Putri Chu. Berasal dari orang miskin, tidak ada perasaan sama sekali. Dia secara terbuka melanggar hukum. Raja, tentu saja rajaku. Aku tidak punya perasaan untuk itu. Wanita gila dan jahat ini. Tapi dia resmi menjadi Putri So. Kalau saja dihukum semudah itu, kamu akan merusak reputasiku. Departemen Istana Kerajaan, aku benar-benar gila. Itulah mengapa aku sangat tersentuh. Ternyata dia hanya keluar untuk dirinya sendiri. Masih menunggu Paman Li. Jangan membuat keributan, Din Enhi. Pokoknya, orang di atas sana. Tidak ada harapan untuk semua orang. Banyak spekulasi tentang identitas Din Enhi. Apakah kamu mengancamku? Bukan. Membahas identitas. Raja ini tidak membutuhkannya. Paman Li setuju. Tetapi raja ini menghormatimu 3 kali. Itulah mengapa aku bernegosiasi denganmu. Jika itu adalah putri jadi. Kalau begitu tangani saja sesuai hukum keluarga. Itu milik keluarga So. Hukum keluarga tingkat terberat. Menamparkan hanya dianggap sebagai peringatan. Jika levelnya paling tinggi maka saya mati. Oke. Mendapatkan apa yang Anda dapatkan? Mustahil. Truk Dich memiliki. Turunkan raja. Ya. Tolong, Yang Mulia, kasihanilah. Semuanya salah Tahlu. Jika kamu ingin menghukum Tahlu, hukumlah Tahlu. Masalah. Cuma mohon berdoa kepada raja. Itu semua karena Tahlu. Dao Tu, berdiri. Jangan berlutut bersama mereka. Di Giao. Saatnya telah tiba, dan kamu masih belum tahu bagaimana cara bertobat. Menjalankan hukum keluarga. Ya. Tunggu. Din Enhi, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Kami harus mengatakan yang sebenarnya. Setiap kalimat Din Enhi adalah benar. Kapan Tunui meletakkan jarumnya? Seluruh tubuhku terasa seperti terbakar. Sakit sekali sampai aku harus membuka mata. Setelah itu, semua orang merasa sangat tidak nyaman. Untung. Malam, adik iparku datang untuk mentraktirku. Kemudian, saya mendapatkan kembali kekuatan saya. Rasa sakitnya juga berkurang. Jadi aku tidur nyenyak. Baru saja bangun, saya langsung merasakannya. Saya sudah pulih sepenuhnya. Bagaimana itu mungkin? Adik ipar saya tidak pernah belajar kedokteran. Bagaimana kamu tahu cara menyembuhkannya? Penyakit itu tidak bisa disembuhkan oleh dokter ajaib. Kamu hanyalah seorang selir. Siapa yang memberi? Apakah kamu menyela?
Di Giao, jelaskan sedikit. Sebenarnya sejak kecil, saya mengikuti seorang gangster, mempelajari seni kedokteran, tetapi saya tidak akan sembarangan. Puji kemampuanmu, jangan pernah meminjam nama dokter ajaib. Menipu. Jawab pertanyaannya, juga memiliki lidah yang tajam. Lepaskan sang putri. Faye. Penjahat itu tidak mengenal Putri So, memiliki keterampilan medis yang unggul, hampir membuatmu sakit. Menderita penderitaan yang luar biasa. Saya harap Putri So akan menyalahkannya. Oh, bangun. Kamu hanya tidak sabar. Saya menerima permintaan maaf Anda. Tetapi, kalian berdua, kamu juga harus meminta maaf padaku. Kamu salah paham padaku. Hentikan aku. Terutama kamu, Tu Kong Lin. Kamu telah mengalahkanku berkali-kali. Harus diperhitungkan dengan jelas. Hutang ini untukku, adik Ratu Putri. Dari dulu hingga sekarang, tidak ada alasan, tuanku. Kamu harus meminta maaf secara terbuka kepada sang putri. Jika rumor menyebar, Raja tahu bagaimana menjaga wajahnya. Kemana, kalau begitu kamu datang untuk membantu. Ayo pergi, Rajaku tercinta. Miliar. Masalah. Yang mulia. Tuanku sedang tidak enak badan. Saya akan mengambil masternya dulu. Sepertinya kamu masih membutuhkanku. Keluarlah sendiri, hanya aku yang bisa merawat wanita ini. Fuong Pi, jadi, kami juga mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal, adik iparku. Selamat tinggal, ingatlah untuk berhati-hati saat makan apapun di masa depan. Aku tahu, ayo pergi. Baiklah, aku juga tidak mengharapkan apapun darimu. Temanilah Tuong Enhi kesayanganmu, tunggu. Kalian keluar. Ya. Maukah kamu berhenti? Tu Kong Lin, kamu kecanduan menganiaya orang lain, kan? Di Giao. Apa, kamu ingin memarahiku karena menjadi selir? Atau yang tak tersentuh? Kalau begitu cepatlah. Setelah kamu memarahiku, aku bisa kembali tidur. Maaf. Ya Tuhan. Matahari terbit di barat. Sampah sialan ini, katakan maaf padaku lagi. Raja ini tidak pernah berani melakukan apapun sebelumnya. Kali ini salah paham, telah menyakitimu. Ini semua salah Raja. Raja. Jadi, apakah kita masih berdamai? Terjamin. Raja ini tidak akan menyebutkannya. Hal lain tentang rekonsiliasi. Tidak, kamu harus mengingatkanku. Kamu harus menyebutkannya.